Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Ulum. Alhamdulillah, kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah pembelajaran fikih. Langsung saja, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam ahli waris, bagian-bagian ahli waris, dan cara pembagian harta warisan. Sebelum menuju ke materi, kali ini saya akan menggunakan alat peraga berupa surat warisan. Saya namai surat warisan karena alat peraga ini berbentuk seperti surat. Jadi sebelum menuju ke alat peraga tadi, maka kita akan menjelaskan terlebih dahulu macam-macam ahli waris. Siapa itu ahli waris? Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan. Macam-macam ahli waris ditinjau dari sebab-sebab seseorang menjadi ahli waris dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ahli waris sababiyah, dan yang kedua yaitu ahli waris nasabiyah. Ahli waris yang pertama yaitu ahli waris sababiyah, yaitu orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan perkawinan, yaitu seperti suami dan istri. Yang kedua yaitu ahli waris nasabiyah atau nasab, yaitu orang-orang yang berhak menerima harta warisan karena garis keturunan atau hubungan nasab. Nah, ahli waris nasabiyah ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu usulul mayit, yang kedua furu'ul mayit, dan yang ketiga yaitu al-hawashi. Yang pertama yaitu usulul mayit. Usulul mayit yaitu garis keturunan ke atas, jadi ahli waris yang memiliki darah atau keturunan ke atas seperti bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya sampai ke atas. Yang kedua yaitu furu'ul mayit, yaitu garis keturunan ke bawah seperti anak, cucu, dan seterusnya sampai ke bawah. Yang ketiga yaitu al-hawashi, yaitu garis keturunan ke samping seperti paman, bibi, serta anak-anak mereka. Nah, selanjutnya yaitu ahli waris jika ditinjau dari ahli waris pihak laki-laki maupun ahli waris pihak perempuan, bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dari pihak laki-laki. Dari pihak laki-laki ini ahli waris banyaknya ada 15 orang, yaitu yang pertama ada suami, anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek dari bapak, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung dengan bapak, paman seayah dengan bapak, anak laki-laki paman sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman seayah dengan bapak, dan orang laki-laki yang memerdekakan budak. Nah, selanjutnya yaitu dari pihak perempuan. Ahli waris dari pihak perempuan ada 10 ahli waris. Yang pertama yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan orang perempuan yang memerdekakan budak. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai bagian-bagian ahli waris. Pada bagian ini saya membuat alat peraga yang saya namakan dengan surat warisan. Mengapa saya sebut dengan surat warisan? Karena media ini terdapat amplop-amplop seperti surat yang di dalamnya terdapat isi mengenai bagian dari ahli waris. Langsung saja kita menuju ke pihak suami. Pada bagian suami ini mendapat setengah jika tidak mempunyai anak atau cucu, dan mendapat 1/4 jika mempunyai anak atau cucu. Yang selanjutnya yaitu dari pihak istri. Pihak istri mendapat 1/4 jika tidak mempunyai anak atau cucu, dan mendapat 1/8 jika mempunyai anak atau cucu. Selanjutnya dari pihak anak laki-laki
pihak anak laki-laki ini mendapat asobah atau semua harta waris jika dia sendirian dan tidak ada ahli waris lain. Yang kedua, mendapat asobah dibagi rata jika anak laki-laki lebih dari satu dan tidak ada ahli waris lain. Dan yang ketiga, mendapat asobah atau sisa jika ada ahli waris lain. Selanjutnya dari pihak anak perempuan. Dari pihak anak perempuan mendapat setengah jika dia sendirian dan tidak ada anak laki-laki. Mendapat 2/3 jika anak perempuan ada 2 atau lebih dan tidak ada anak laki-laki. Dan kemudian mendapat asobah jika bersama anak laki-laki. Anak perempuan 1 bagian dan anak laki-laki mendapat 2 bagian. Selanjutnya yaitu pada pihak bapak. Bapak mendapat 1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, dan mendapat 1/6 dan asobah jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang terakhir, mendapat asobah jika tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Selanjutnya yaitu dari pihak ibu. Ada 3 kemungkinan dari pihak ibu. Yang pertama yaitu mendapat 1/6 jika ada anak atau cucu, mendapat 1/3 jika tidak ada anak atau cucu dan tidak ada saudara. Yang ketiga yaitu mendapat 1/3 dari asobah atau sisa ketika ahli warisnya terdiri dari suami, ibu dan bapak, atau istri, ibu dan bapak. Selanjutnya yaitu dari pihak kakek. Kakek mendapat 1/6 jika ada anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki atau perempuan dan tidak ada bapak, dan mendapat 1/6 dan asobah jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki dan tidak ada anak laki-laki dan bapak. Kemudian mendapat asobah jika tidak ada ahli waris selain dia. Kemudian mahjub atau terhalang jika ada bapak. Jadi jika ada bapak maka kakek tidak mendapat harta warisan. Yang selanjutnya yaitu dari pihak nenek. Nenek ini mendapat 1/6 jika tidak ada ibu, dan mahjub atau terhalang jika ada ibu. Ahli waris yang selanjutnya yaitu cucu laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki mendapat asobah jika tidak ada anak laki-laki, dan mahjub atau terhalang jika ada anak laki-laki. Yang selanjutnya yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat setengah jika dia sendirian dan tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian mendapat 1/6 jika bersama satu anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian mendapat 2/3 jika ada 2 atau lebih dan tidak ada anak laki-laki atau perempuan dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian mendapat asobah jika bersama cucu laki-laki dan tidak ada anak laki-laki atau perempuan. Yang terakhir yaitu mahjub atau terhalang jika ada anak laki-laki atau 2 anak perempuan. Selanjutnya
yaitu dari pihak saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki kandung mendapatkan asobah jika tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki ataupun bapak. Dan yang kemudian mahjub atau terhalang jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki atau bapak. Selanjutnya yaitu dari pihak saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung mendapat setengah jika dia sendirian, dan mendapat 2/3 jika 2 orang atau lebih, kemudian mendapat asobah jika bersama anak atau cucu perempuan. Dan yang terakhir yaitu mahjub atau terhalang jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki atau bapak. Adapun cara pembagian harta warisan yaitu sebagai berikut. Langsung saja kita ambil satu contoh sebagai berikut. Ada seseorang telah meninggal dunia. Ia meninggalkan ahli waris 2 anak perempuan, ibu, bapak, dan istri. Harta warisan senilai 96 juta. Tentukan ahli waris yang mendapat bagian dan hitunglah bagian masing-masing tersebut. Langkah pertama yaitu menentukan bagian-bagian yang didapat oleh ahli waris. Yang pertama yaitu 2 anak perempuan mendapat bagian 2/3 karena lebih dari 1. Kemudian ibu mendapat 1/6 karena bersama anak perempuan. Kemudian istri mendapat 1/8 karena ada anak perempuan. Kemudian bapak mendapat asobah karena tidak ada anak laki-laki. Langkah selanjutnya yaitu menentukan asal masalah atau KPK. Jadi cara menentukan asal masalahnya yaitu melihat bagian-bagian yang didapat oleh ahli waris di 2/3, 1/6, 1/8. Jadi bilangan apa yang bisa dibagi oleh angka 3, 6, dan 8 yaitu 24. Jadi asal masalahnya yaitu 24. Langkah yang selanjutnya yaitu asal masalah tadi dikalikan dengan bagian-bagian yang diperoleh oleh ahli waris. Yang pertama yaitu 2 anak perempuan mendapat bagian 2/3, lalu dikalikan asal masalahnya yaitu 24 menjadi 16. Kemudian ibu 1/6 dikali 24 sama dengan 4. Istri 1/8 dikali 24 sama dengan 3. Kemudian bapak mendapat asobah atau sisa. Jadi asal masalah tadi dikurangi dengan jumlah bagian yang diperoleh oleh 2 anak perempuan, ibu dan istri. Jadi 16 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 23. Jadi asobah yang diperoleh bapak yaitu 24 dikurangi 23 sama dengan 1. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu hasil jumlah bagian tadi per asal masalah lalu dikalikan dengan harta warisan. Yang pertama yaitu 2 anak perempuan, jumlah bagiannya 16 per asal masalah yaitu 24 lalu dikalikan 96 juta menjadi 64 juta. Kemudian ibu 4/24 dikali 96 juta sama dengan 16 juta. Istri 3/24 dikali 96 juta sama dengan 12 juta. Kemudian bapak 1/24 dikali 96 juta sama dengan 4 juta. Jadi bagian-bagian yang diperoleh oleh ahli waris yaitu yang pertama 2 anak perempuan mendapat 64 juta, ibu 16 juta, istri
12 juta dan Bapak mendapat 4 juta. Itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.